Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang kebijakan dan pengembangan sektor industri. Next. Jadi kelompok 2 terdiri dari 1 Anissa Majida dengan NIM 009, 2 Ramzi Fadlil Hakim dengan NIM 104, 3 Audrey Arfiana dengan NIM 236, 4 Davala Ilhan dengan NIM 362, dan Ade Herinda dengan NIM 496. Next. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Anissa Majida dengan NIM 009. Jadi, sektor industri ini menurut KBBI yaitu kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan menurut beberapa ahli, yaitu ada Sandi pada tahun 2010, industri ini merupakan usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh. Dan sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 ini, industri merupakan kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku mentah hingga jadi dengan memiliki nilai yang dapat dijual agar mendapatkan keuntungan sehingga dapat disimpulkan industri ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh lembaga atau perusahaan dalam kegiatan perekonomian yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada pengertian kebijakan industri. Kebijakan ini merupakan pernyataan umum yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sekelompok masalah yang kompleks. Kebijakan industri ini dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan sumber daya pemerintah untuk menjalankan suatu kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sektor atau industri tertentu. Nah, kebijakan ini itu menyangkut kebijaksanaan yang berkaitan dengan upaya merubah ketidakseimbangan antara industri suatu ekonomi, khususnya dalam hal pengangguran. Lalu juga kebijakan ini merupakan tindakan yang biasa diambil oleh pemerintah. Jadi serangkaian tindakan yang diambil untuk memajukan efisiensi industri dan teknologi serta membuka peluang kerja dan bisa diterapkan pada pengambilan keputusan terpilih mengenai kegiatan produksi dengan dukungan pendanaan dan perusahaan atau proyek tertentu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada tujuan kebijakan sektor industri. Nah, yang pertama ini untuk meningkatkan produktivitas faktor. Nah, ini masukan yaitu seperti regulasi pemerintah untuk mencapai kebijakan makro sehingga bisa menghasilkan daya saing sektor industri. Lalu yang kedua ini juga kebijakan industri dihasilkan juga tidak hanya berfokus terhadap hasilnya atau outcome, juga melainkan fokus kepada proses penyelesaian hambatan. Lalu yang ketiga ini ada mengatasi kegagalan pasar dan institusi dalam suatu perekonomian. Nah, khususnya di negara-negara berkembang. Nah, contoh kegagalannya ini seperti kondisi pasar yang lemah dan tidak konsisten, lalu juga ada resiko dari technological spillover. Lalu tujuan selanjutnya ini ada menjamin terjadinya industrialisasi dengan lancar. Hal ini ada kaitannya dengan kompetensi pengolahan pembangunan industri yang amat terbatas. Next. Nah, untuk selanjutnya ini ada subsektor industri. Nah, adanya industri ini yang ada di Indonesia, khususnya industri manufaktur, yang memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya di bidang ekspor. Berikut adalah 5 subsektor industri yang paling berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada industri makanan dan minuman sebesar 19,58%. Yang kedua ada industri logam dasar dengan 13,78%. Lalu ada industri kimia farmasi dan obat tradisional dengan sebesar 9,28%. Terus juga ada industri barang dari logam, komputer, dan barang elektronik sebesar 7,63%, dan industri tekstil dan pakaian sebesar 5,86. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya Audrey Arfiana dengan NIM 236 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan sarana dan prasarana industri. Yang pertama di sini ada standarisasi industri. Jadi standarisasi industri itu merupakan suatu proses untuk merumuskan, menerapkan, menetapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Nah, standarisasi industri sendiri diterapkan atas dasar Surat Keputusan Menteri Perindustrian pada nomor 210 tahun 1979 tentang penetapan kembali standarisasi industri dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian nomor 130 tahun 1980 tentang petunjuk pelaksanaan tanda-tanda standarisasi industri. Nah, standarisasi industri sendiri juga memiliki tiga manfaat, yaitu untuk produsen, untuk konsumen, dan untuk pemerintah. Yang pertama, manfaat bagi produsen sendiri. Yang pertama, ada perencanaan dan pengembangan produk yang lebih mudah, terarah, dan efektif. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu pengawasan mutu akan lebih mudah karena bahan baku juga standar dan proses produksinya yang lebih efisien. Manfaat selanjutnya yaitu mutu produk lebih terjamin dan terpercaya, sehingga nantinya lebih mudah dalam memasarkannya eh, ke dalam atau ke luar negeri. Kemudian selanjutnya manfaat bagi konsumen. Yang pertama, konsumen akan tahu dengan pasti seperti apa mutu produk yang dibelinya nanti. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu akan mempermudah konsumen ketika membeli produk. Dan manfaat yang terakhir yaitu keamanan dan keselamatan pemakaian produk itu akan lebih terjamin. Berikutnya ada manfaat standarisasi industri bagi pemerintah. Yang pertama dapat mempermudah pengawasan pemerintah atas produk-produk yang dihasilkan dari berbagai jenis industri yang ada. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu usaha pembinaan industri ke kondisi usaha yang lebih sehat dapat lebih mudah dilaksanakan. Dan manfaat yang terakhir itu dapat mendorong peningkatan ekspor hasil industri. Selanjutnya di sini sarana dan prasarana industri yang berikutnya ada infrastruktur industri. Dan dengan membangun infrastruktur industri yang tangguh dan andal, dapat mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membantu perkembangan inovasi. Jadi jika infrastruktur industri telah dikembangkan dengan baik, otomatis nantinya akan membantu proses industri seperti bisa mengefisiensikan tingkat pengeluaran biaya transportasi untuk produk seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan capaian pembangunan industri. Pada tahun 2015 sampai 2019, tahapan pertama yaitu dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian untuk tahap yang kedua, pada tahun 2020 sampai dengan 2024, di mana tahap kedua ini pencapaian pembangunan industri itu difokuskan terhadap keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan. Kemudian untuk tahap yang ketiga yang akan dilakukan pada tahun 2025 sampai dengan 2035 itu yaitu dengan menjadi negara industri yang tangguh. Selanjutnya di sini ada pemberdayaan industri. Yang pertama ada industri hijau. Kemudian kedua ada industri strategis. Ketiga ada peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kemudian ada kerjasama internasional. Kemudian yang terakhir ada pengamanan dan penyelamatan industri. Jadi kelima pemberdayaan ini dilakukan untuk meningkatkan proses industri yang ada di Indonesia sehingga dapat lebih berkembang lagi di kemudian hari.
Selanjutnya di sini ada perwilayahan industri, di mana yang pertama ada pengembangan WPPI. Jadi WPPI sendiri itu merupakan wilayah pusat pertumbuhan industri, di mana pengembangan ini itu dilakukan agar wilayah yang dirancang itu dengan pola berbasis pengembangan industri, agar nantinya potensi dari sumber daya wilayah tersebut itu dapat digunakan dengan maksimal untuk penguatan infrastruktur industri. Kemudian yang selanjutnya ada pengembangan KPI. Jadi pengembangan KPI sendiri itu merupakan suatu pengembangan dengan melakukan pengukuran yang ditujukan untuk menunjukkan seberapa efektif uh, perlahan industri itu telah dicapai. Kemudian ada pembangunan kawasan industri baru yang diprioritaskan di luar Jawa dan peningkatan daya saing industri di kawasan yang sudah ada. Hal ini kenapa kok prioritas pembangunan kawasan industri itu dilakukan di luar Jawa? Karena eh, daerah di luar Jawa itu pembangunan kawasan industrinya dapat dikatakan masih kurang. Sehingga diharapkannya jika terjadi pembangunan kawasan industri di luar Jawa akan dapat memberikan kemudahan dan daya tarik bagi para investor nantinya. Kemudian selain itu, dengan pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa, diharapkan juga dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dalam lingkungan tersebut. Kemudian kenapa peningkatan daya saing industri di kawasan yang sudah ada? Karena jika tidak didukung dengan peningkatan daya saing industri di kawasan yang sudah ada, ditakutkannya nanti eh, kawasan industri yang sudah ada itu dilupakan jika tidak dilakukan peningkatan. Kemudian yang keempat, pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah. Dikarenakan jika tidak dilakukan pengembangan pada sentra industri kecil dan industri menengah, ditakutkannya nanti sentra industri tersebut itu akan mengalami kegagalan sehingga nantinya dapat mempengaruhi kondisi perindustrian yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukannya pengembangan pada sentra industri tersebut agar sentra industri kecil dan menengah itu dapat terus tetap bertumbuh. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dafra Ilham dengan NIM 362. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan afirmatif industri kecil dan menengah atau kebijakan afirmatif IKM. Nah, kebijakan afirmatif untuk industri kecil dan menengah atau IKM ini adalah langkah-langkah yang sangat khusus yang diambil oleh pemerintah untuk mendukungnya pertumbuhan, perkembangan, dan daya saing industri kecil dan menengah dalam perekonomian di Indonesia. Nah, kenapa sih kok pemerintah ini kok mendukung industri kecil dan menengah? Nah, pemerintah ini juga memiliki tujuan utama. Kenapa sih mendukung dari IKM ini sendiri? Jadi tujuannya ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif IKM dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Lalu juga menciptakan lapangan kerja yang lebih besar lagi dan lebih luas. Lalu ada juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara industri kecil dan menengah dengan industri besar. Nah, dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini untuk mendukung IKM, pasti ada beberapa sasaran dan strateginya. Nah, sasaran dan strateginya ini ada di slide berikutnya. Minta tolong di next. Bisa di next.
Oke, di sini yang pertama ada sasaran pengembangan IKM atau sasaran dari industri kecil dan menengah oleh pemerintah. Nah, di sini ada sasarannya yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Tentu saja sasaran ini itu mencakup kontribusi yang signifikan dari sektor IKM sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi itu juga memiliki dasar yang kuat dalam menghasilkan peningkatan dari PDB atau produk domestik bruto. Lalu, dalam pertumbuhan ekonomi ini, memiliki sasaran yaitu, dalam meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Lalu sasaran yang kedua di sini ada peningkatan daya saing. Nah, dalam peningkatan daya saing ini, pemerintah dan IKM itu memiliki sasaran yaitu berfokus pada peningkatan daya saing IKM di pasar lokal, regional, maupun global. Oke, jadi, hal ini itu peningkatan daya saing ini melibatkan peningkatan kualitas produk, layanan, inovasi, pengembangan merek, lalu ada efisiensi operasional, lalu ada lagi juga perubahan pasar atau layout agar lebih mudah dalam mendapatkan konsumennya. Lalu sasaran yang ketiga nih, ada peningkatan akses ke pasar. Nah, dalam sasaran ini itu mencakup upaya untuk meningkatkan akses IKM ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Sebagai contoh ini IKM itu melibatkan, pengembangan saluran distribusi yang efektif dan efisien. Jadi, IKM ini bisa mendistribusikan, produk-produknya itu, bisa ke lokal, nasional itu dengan lebih mudah, seperti itu. Lalu di sini kan saya menjelaskan sasaran. Nah, dalam sasaran ini juga memerlukannya strategi-strategi khusus. Nah, bisa di-next. Oke, di sini ada strategi pengembangan IKM atau strategi pengembangan industri kecil dan menengah. Oke, strategi pengembangan IKM itu mencakup dari serangkaian langkah yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran pengembangan. Nah, dalam strategi ini juga melibatkan campur tangan dari pemerintah, dari kebijakan publik, dari pemangku kepentingan. Jadi dalam strategi ini, banyak sekali regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang, mengakibatkan dari pengembangan IKM ini dapat bekerja secara strategis. Nah, yang pertama di sini itu ada pembangunan, kebijakan dan regulasi yang sangat mendukung. Nah, strategi kebijakan dan regulasi ini itu melibatkan penyusunan kebijakan dan peraturan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan menengah. Hal ini itu, sangat, menyederhanakan dari hal perizinan, dari pengurangan, birokrasi juga bisa, lalu ada perbaikan regulasi fiskal yang kita pelajari di, pertemuan kemarin itu. Nah, itu strategi pertama dari pengembangan industri, kecil dan menengah. Lalu yang kedua ini ada akses pembiayaan atau peningkatan akses ke pembiayaan. Nah, strategi ini tuh mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan akses ke industri kecil dan menengah, ke pembiayaan dan modal usaha. Nah, strategi ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, strategi ini itu sebenarnya, mencakup penyediaan pinjaman yang terjangkau melalui program pemerintah atau kerjasama dengan lembaga keuangan. Jadi, IKM ini tidak perlu susah-susah untuk pembiayaan khusus. Jadi, ada pembiayaan khusus untuk, industri kecil dan menengah ini. Lalu yang ketiga yaitu ada, eee eee, kerjasama dan jaringan. Nah, dalam kerjasama dan jaringan ini memiliki suatu yang sangat penting ya, karena kan, eee, melibatkan dari pembangunan, kerjasama dan jaringan antara industri kecil dan menengah, lalu ada, mendukung pembangunnya pemasok, mitra bisnis, dan lembaga pendukung lainnya. Dan, hal ini juga bisa membentuk dari mentoring, lalu pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar industri kecil dan menengah. Bisa di next.
Oke, di sini ada sektor industri Indonesia saat ini. Nah, jadi di sektor industri Indonesia saat ini itu ada beberapa contoh. Yang pertama ada industri manufaktur. Nah, dalam industri manufaktur itu harus dikembangkannya atau mencakup dalam sektor seperti makanan dan minuman, lalu ada tekstil, dan ada garmennya juga, ada otomotif. Nah, dalam industri manufaktur ini itu menjadi kontribusi atau kontributor yang penting terhadap penyerapan dalam tenaga kerja di Indonesia. Nah, yang kedua ini ada pertambangan dan energi. Tentu saja Indonesia kan juga kaya akan pertambangan dan energinya, di mana Indonesia itu memiliki potensi yang besar dan melimpah seperti batu bara, minyak, gas bumi, timah, nikel, dan emas. Lalu yang ketiganya ada perikanan dan kelautan. Nah, dalam sektor ini Indonesia itu juga memiliki potensi ya, karena kan Indonesia juga banyak sekali pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Nah, jadi dalam sektor ini eh, sumber daya kelautan itu sangat besar. Jadi Indonesia harus memanfaatkan sektor ini dengan sebaik mungkin. Lalu yang keempat itu ada teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut TIK. Nah, dalam sektor ini Indonesia itu mengalami pertumbuhan pesat ya dari mulai tahun 2002 sampai dengan sekarang itu mengalami perkembangan informasi dan komunikasi dengan sangat pesat. Jadi Indonesia itu mengalami seperti dorongan teknologi atau digital di berbagai sektor seperti ekonomi, lalu sektor layanan, itu juga mengalami dorongan dari sektor-sektor tersebut. Lalu yang kelima ini ada pariwisata, tentu saja seperti dalam pariwisata ini seperti alam, lalu ada budaya karena Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya dan bahasa. Jadi dalam sektor industri pariwisata ini juga harus terus dikembangkan karena destinasi-destinasi di Indonesia itu banyak seperti wisata populer Bali, Yogyakarta maupun Lombok. Lalu yang menjadi daya tarik itu seperti ada warga wisatawan domestik dan mancanegara itu ke Indonesia itu juga menjadi daya nilai ya yang lebih bagi Indonesia. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ade Hirenda Kumaladewi dengan NIM 496. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat. Nah, di faktor penghambat ini ada 6 poin ya. Yang pertama, itu ada infrastruktur yang kurang memadai. Nah, jadi salah satu faktor penghambat utama adalah infrastruktur yang masih belum memadai di Indonesia. Terdapat kekurangan dalam hal transportasi, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Nah, keterbatasan ini dapat menyulitkan aksesibilitas, distribusi, dan efisiensi operasional perusahaan-perusahaan industri. Nah, yang kedua, ada regulasi kompleks. Nah, beberapa peraturan dan regulasi di Indonesia terkadang ini tuh dianggap kompleks dan sulit untuk dipahami. Nah, hal ini dapat memperlambat proses perizinan dan birokrasi, menghambat kemampuan perusahaan untuk beroperasi dengan efisien. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada ketidakpastian kebijakan, yang mana ketidakpastian kebijakan ini tuh dapat menjadi penghambat bagi sektor industri ya. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten itu dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan. Nah, yang mana ini tuh membuat mereka itu enggan untuk berinvestasi jangka panjang dan mengembangkan bisnis mereka. Nah, kemudian yang keempat ada kualifikasi tenaga kerja yang rendah. Nah, ini tuh masalah pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja itu dapat menjadi faktor ya untuk menghambat dalam sektor industri. Nah, kurangnya keterampilan yang relevan dan kurangnya kualitas pendidikan ini tuh
dapat menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan industri dan ketersediaannya tenaga kerja yang berkualitas. Nah, kemudian yang kelima itu ada akses keterbatasan dan akses terbatas ke pembiayaan. Nah, jadi di sini bagi banyak perusahaan industri lebih tepatnya, akses ini tuh terhadap pembiayaan yang memadai. Jadi akses yang memadai itu adalah hal yang penting ya. Namun terkadang itu sulit untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dari lembaga keuangan di Indonesia, terutama bagi perusahaan kecil dan perusahaan yang menengah. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu ada rendahnya daya saing, yang mana sebagai negara berkembang di Indonesia ini tuh masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing industri ya. Masalah seperti ini tuh biasanya uh, uh, berpengaruh tuh dalam biaya produksi yang tinggi, kemudian ada kualitas produksi yang rendah, dan proses bisnis yang tidak efisien dapat menghambat pertumbuhan industri di sini. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya, program pengembangan industri. Nah, jadi di sini tuh yang pertama faktor program pengembangan industri itu yang pertama peningkatan kualitas infrastruktur ya. Jadi pemerintah di sini tuh terus berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia. Termasuk ada jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Nah, selanjutnya yang kedua, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi di sini pemerintah ini tuh memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan industri seperti pembebasan pajak, keringanan tarif listrik, terus kemudian ada penyediaan lahan, terus dan dukungan riset dan pengembangan lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi pemerintah ini tuh fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui program pendidikan maupun program pelatihan. Nah, untuk slide yang selanjutnya yaitu pengembangan industri prioritas ya. Nah, jadi di sini tuh dibagi menjadi 4 ya. Ada industri manufaktur, industri pariwisata, kemudian ada industri teknologi informasi dan telekomunikasi, dan yang terakhir ada industri kreatif. Nah, jadi yang pertama di industri manufaktur. Jadi program ini tuh melibatkan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk dan menguatkan lantai pasokan domestik. Nah, yang kedua ada industri pariwisata nih. Jadi program ini tuh melibatkan pengembangan infrastruktur pariwisata, kemudian ada promosi pariwisata, kemudian ada peningkatan kualitas layanan, dan yang terakhir itu pengembangan destinasi wisata berbasis kearifan lokal ya. Jadi di sini kan seperti yang kita ketahui ya, di sekarang tuh lagi booming banyak wisata-wisata atau mungkin kayak pariwisata yang baru yang itu tuh dikelola oleh warga lokal sekitar. Jadi sebenarnya Indonesia ini tuh sangat banyak tempat-tempat wisata yang bagus, cuman baru apa ya? Baru sekarang tuh baru boomingnya. Nah, makanya di sini tuh para masyarakat atau mungkin para muda-mudi itu berusaha untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang pariwisata tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada industri teknologi dan informasi dan komunikasi nih. Jadi program ini tuh melibatkan pengembangan infrastruktur telekomunikasi, terus kemudian meningkatkan literasi digital, kemudian ada pendanaan untuk startup teknologi dan pemberian insentif bagi industri TIK. Nah, yang terakhir yaitu di industri kreatif nih. Jadi di industri kreatif ini tuh program pengembangan itu mencakup pembangunan infrastruktur kreatif. Jadi di sini tuh berpengaruh pada fasilitas
produksi dan distribusi, kemudian pelatihan dan pendidikan dalam bidang industri kreatif. Nah, oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.